Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga diberi kesehatan dan dimudahkan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk semester genap kali ini, Ibu akan membersamai kalian di mata pelajaran kimia. Nah, semoga dalam proses pembelajaran adik-adik selalu dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Nah, untuk mengawali semester genap kali ini, kita akan masuk ke materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, Ibu akan jelaskan pengertian larutan. Apa itu larutan? Jadi, larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, contohnya yaitu ada air dengan gula. Mengapa air dengan gula? Jadi, jika kita mempunyai gula dan gula tersebut itu dimasukkan ke dalam air, otomatis air dengan gula itu menjadi suatu kesatuan atau menjadi suatu campuran. Nah, yang bisa kita sebut dengan larutan gula. Dan larutan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada zat larut dan yang kedua itu ada zat pelarut. Nah, dari contoh yang Ibu berikan tadi, kita lihat mana yang termasuk zat larut dan mana yang termasuk zat pelarut. Nah, gula. Di sini gula itu termasuk zat larut. Mengapa demikian? Karena zat larut itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Nah, di sini air itu termasuk zat pelarut karena dia jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan gula. Nah, akan tetapi larutan itu tidak hanya berwujud cairan saja adik-adik. Nah, larutan juga dapat berwujud gas atau padatan. Nah, mengapa demikian? Karena larutan gas. Nah, larutan gas, contohnya itu ada udara. Mengapa udara itu termasuk larutan gas? Karena udara itu suatu campuran homogen yang terdiri dari oksigen, karbon dioksida, di alam bebas. Nah, yang kedua itu ada larutan padatan. Larutan padatan itu contohnya kuningan. Kuningan itu yang biasanya terdapat dalam kabel. Nah, mengapa kuningan itu termasuk larutan padatan? Karena larutan itu adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari tembaga dengan seng. Makanya kuningan itu termasuk larutan padatan. Selanjutnya, larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada larutan elektrolit, dan yang kedua itu ada larutan non-elektrolit. Nah, apa itu larutan elektrolit? Jadi, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jika ada pertanyaan, Ibu, bagaimana kita mengetahui bahwa larutan itu termasuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah, jadi untuk menentukan larutan tersebut itu termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, adik-adik atau teman-teman bisa melakukan suatu percobaan dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, di sini Ibu sudah sediakan gambarnya dan Ibu akan jelaskan bagaimana cara alat tersebut menentukan larutan tersebut itu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini ada suatu alat uji elektrolit. Nah, yang terdiri dari dua buah elektroda, terus ada wadah, saklar. Nah, ini untuk menghubungkan arus listrik, dan dua buah elektroda ini dihubungkan dengan kabel dan dihubungkan dengan lampu. Nah,
Jadi untuk menentukan larutan tersebut elektrolit atau non-elektrolit, kita bisa menggunakan dengan alat uji elektrolit ini. Nah, kalau misalkan kita melakukan uji elektrolit, nah larutan yang akan diuji itu kita masukkan ke dalam wadah, ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nah, dua buah elektroda. Nah, dua buah elektroda ini satunya berkutub positif, satunya lagi berkutub negatif. Nah, biasanya kutub positif itu disebut dengan anoda dan kutub negatif itu biasa disebut dengan katoda. Nah, larutan yang diuji kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nah, kemudian jika larutan tersebut itu menghasilkan nyala lampu, artinya larutan tersebut itu termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, sedangkan jika larutan yang kita uji itu tidak menghasilkan nyala lampu, artinya larutan tersebut itu larutan non-elektrolit karena dia tidak dapat menghasilkan nyala lampu. Nah, selain kita bisa melihat dari nyala lampu, kita juga bisa melihat dari peristiwa yang terjadi di dua buah elektroda ini. Nah, jika di buah elektroda ini terdapat gelembung gas, terdapat banyak gelembung gas, berarti larutan tersebut itu termasuk larutan elektrolit. Nah, sedangkan jika di buah elektroda ini tidak terdapat gelembung gas, artinya larutan tersebut itu larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua bagian adik-adik. Yang pertama itu larutan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat, dan yang kedua itu larutan elektrolit lemah. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, perbedaannya apa? Jadi, perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah yaitu dari hasil uji elektrolit tadi. Nah, jika hasil uji elektrolit itu menunjukkan, kita gambarkan aja ya, kita buat tabel di sini supaya adik-adik lebih paham. Larutan sini ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan yang terakhir itu ada non-elektrolit. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, elektrolit kuat. Nah, jika larutan yang kita uji dengan uji elektrolit itu menghasilkan nyala lampu yang terang dan banyak gelembung gas. Nah, artinya larutan tersebut itu termasuk larutan elektrolit kuat. Kita tuliskan di sini nyala lampu terang dan banyak gelembung gas. Nah, yang kedua itu adalah elektrolit lemah. Jika hasil dari larutan yang diuji menggunakan uji elektrolit, ia menghasilkan nyala lampu yang redup dan sedikit gelembung gas, artinya larutan tersebut itu termasuk larutan elektrolit lemah. Nyala lampu redup dan sedikit
gelembung gas. Dan yang terakhir itu ada non-elektrolit. Nah, jika larutan yang kita uji menggunakan uji elektrolit itu tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas, nah artinya larutan tersebut itu termasuk larutan non-elektrolit karena ia tidak menghantarkan listrik, tidak nyala lampu, tidak terdapat gelembung gas. Nah, ia tidak termasuk larutan elektrolit. Nah, namun dia termasuk larutan non-elektrolit karena dia tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 senyawa yang bersifat elektrolit kuat. Nah, yang pertama itu ada asam kuat. Nah, senyawa asam biasanya didahului dengan unsur H. Contohnya itu HCl atau bisa disebut dengan asam klorida, HNO3, asam nitrat, dan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, yang kedua itu ada basa kuat. Nah, basa kuat itu biasanya ada senyawa hidroksida. Nah, contohnya di sini ada NaOH atau biasa disebut dengan natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida. Dan yang ketiga itu ada garam. Nah, garam ini adalah hasil dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi hasil dari reaksi asam kuat dan basa kuat itu menghasilkan garam. Contohnya yaitu ada NaCl, natrium klorida. Nah, selanjutnya senyawa yang bersifat elektrolit lemah. Nah, yang pertama itu ada asam lemah. Contohnya yaitu ada CH3COH atau biasa disebut dengan asam asetat. Terus HF, HCN. Nah, yang kedua itu ada basa lemah. Contohnya yaitu ada NH3 atau biasa disebut dengan amoniak dan N4OH. Garam ini adalah hasil dari reaksi asam lemah dengan basa lemah. Nah, hasil dari reaksi asam lemah dan basa lemah ini menghasilkan garam. Contohnya yaitu NH4F, NH4CN. Nah, selanjutnya yaitu senyawa yang bersifat non-elektrolit. Nah, contohnya yaitu ada urea. Urea dengan gula. Nah, mengapa ini termasuk non-elektrolit? Karena ia tidak menghantarkan listrik, makanya senyawa itu bersifat non-elektrolit. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjut lagi dengan materi yang sama, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dalam saya menjelaskan materi, adik-adik dimudahkan dalam memahaminya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.